apa sih alasan kakak terjun ke politik? Mau terjun lah. Alasan awalnya ya tukang kue gitu ya. Tukang kue. Mau gitu. Atau memang lah punya langganan, aku caleg lah nih. Kan ibu rumah tangga. Iya. Saya ibu rumah tangga, tukang kue. Saya bukan ibu sosialita yang kesana kesini. Saya nggak pernah nongkrong di kafe. Saya nggak punya teman yang harus diajak ngobrol. Yuk kita nongkrong, nggak ada. Saya memang pure ibu rumah tangga. Memang ngurus kue gitu. Orang yang pertama kali sama Kak Aprida atau Aci atau apa terpilih jadi dewan. Mama mertua saya. Kak Aprida. Terima kasih. Sehat Kak? Sehat. Jauh Kak dari rumah ke sini Kak? Enggak. Kita di Jalan Batang Puaka. Makan sudah. Sudah makan. Agak gitu. Jadi kakak terima kasih atas telah hadir undangan kami. Saya tertarik datangkan kakak ini. Ada beberapa hal poin yang mungkin dari hasil podcast kita ini bisa mendapatkan pelajaran lah bagi penonton channel kami, terkhusus masyarakat Inhil. Iya. Kakak kan latar belakangnya ya kalau bahasa orang Kota Timbilahan wadai, ya orang tukang buat kue ini. Jadi wadai. Tapi mohon maaf, setelah saya bertatap langsung muka seperti ini, cantik juga Kak Aprida. Cantik. Jadi memang tidak dipoto saja kan, banyak nih mungkin masyarakat Kota Timbilahan kan udah tahu nih foto baik di sosmed, baik di tepi jalan, cantik tidak, memang cantik. Serius saya memang cantik. Jadi kalau secara kecantikan tak nyesal juga saya ngundang Kak Aprida. Alhamdulillah. Soalnya nggak kalah lah sama Sarini ya. Jadi Kak, mungkin kita langsung Kak. Kakak ini memang suka buat kue? Kalau dibilang suka buat kue enggak, cuman memang dituntut untuk membuat kue. Karena backgroundnya memang keluarga, orang tua, nenek, kakak lah juga memang tukang kue gitu. Oh. Jadi berarti bukan ketertarikan kan? Oh, berarti memang tuntutan. Memang lingkungannya kue. Kakak ini kan agak lumayan Farida kayak nih di Kota Timbilahan nih kan agak lumayan. Tercetus ide untuk dengan lingkungannya biasa membuat kue berbagai macam, kakak tercetus ide ke bisnis tuh apa? Iya, awalnya kan memang usaha keluarga dari nenek, dari orang tua gitu kan. Memang saya memang backgroundnya kue gitu. Usaha, pendapatan untuk biaya sekolah dari kue. Jadi ini sebenarnya bukan ketertarikan saya untuk membuat kue gitu, karena memang tuntutannya. Kalau background sekolah kan saya SMK-nya keuangan, terus di kuliah S1-nya manajemen, terus yang ini alhamdulillah S2 saya manajemen marketing. Jadi kalau misalnya background kue nggak ada. Tapi kakak alumni SMA mana? SMK 1 Kota Timbilahan. Berarti sukses, banyak yang sukses ini. Salah satu Kak Aprida alumni ya kan? Alumni. Jadi karena saya udah ada background sekolah, background ilmu pendidikan. Saya sempat ngambil akta 4 juga. Rencana kepengen jadi guru gitu kan. Saya daftar kemana-mana nggak diterima. Terus mau ikut PNS juga nggak lulus. Jadi mau kerja apa gitu, ya kan? Nggak diterima di pekerjaan. Mau jadi guru nggak diterima. Mau cari kerja tempat lain juga nggak diterima gitu. Udah deh gitu, kue yang ada gitu. Saya punya basicnya kue gitu kan. Jadi mulai. Ini kan udah lumayan banyak toko nih. Awalnya ini saya pingin kakak tuh menceritakan, orang kan saya tak ingin orang tuh melihat Kak Aprida itu udah besar gitu, wajar kan gitu. Kita butuh juga nih dengan dengar kalau nasional itu kan ada tumpah siken. Kalau di klip bicara nih kalau nasional bocor halus, kalau di podcast klip bicara ini bocor sedikit lah rahasia apa perjalanan sampai 2 toko atau beberapa toko jadi Aprida ini. Awalnya kan kecil tuh di sebelah gang keluarga. Awal saya udah merit itu masih kuliah semester 3 saya merit. Karena udah deh gitu nikah, buka usaha. Suami juga kemarin di salah satu di bengkel kan. Berhenti juga kita. Jadi bukalah di usaha itu kecil gitu. Pegang satu karyawan yang memang juga dia kuliah gitu. Jadi bareng lah nih sama-sama buka kecil di situ.
Awalnya kita nitip-nitip di toko juga, tempat nitip-nitip di kedai kopi, di warung-warung juga gitu. Jadi di toko juga gitu. Jadi sambil kita ada link ke kantor-kantor, kita buka kue kotakan, itu mulai dikenal. Terus kita pegang Facebook kemarin juga gitu kan. Jadi sedikit banyaknya karena saya muda kemarin kan, umur 27. Saya mau mulai usaha buat kue ini. Masih energik ya. Masih energik. Gitu. Jadi Tapi suami dukung nggak? Alhamdulillah dukung. Ya kan awalnya dia kan di bengkel 12 tahun. Udah deh kita bisnis aja. Dia juga ngambil akta 4 juga nggak diterima juga ngajar gurunya gitu kan. Mau ngajar jauh ke tempat lain biayanya cuma 350.000 digaji. Habis uang ongkos gitu ya. Udah deh kita usaha gitu, usaha kue gitu kan. Berarti udah berapa tahun? Ini udah jalan 10 tahun. 10 tahun. Jadi wajar. Jadi kalau orang melihat usaha orang tuh besar, artinya perjalanan membangun itu kan panjang. Panjang prosesnya. Ini berjualan usaha 2 bulan, untung enggak 10 tahun kayak mana. Jadi pagi, siang, malam, hujan itu panas. Iya benar. Saya cuman waktu merintis 2013 itu cuma tidur 2 jam suami istri. Karena kita semua ngerjakan dari packaging, dari ngotak, dari buat kuehnya, dari beli bahannya semua kita. Suami istri. Kenapa ini satu lagi? Kenapa harus apridake? Tidak biasanya kena mana apa semua? Kenapa harus apridake? Waktu kemarin kan nggak punya anak gitu. Kalau mau emang nama anak gitu. Tapi saya tanya nih sama orang tua. Kok nama saya Aprida kemarin kan minder kalau ditanya nama Aprida, teman kan Anggreni misalnya gitu kan. Veronica gitu kan. Nama-nama agak-agak keberatan. Jadi kok Afrida sih Pak gitu. Aprida tuh berani katanya. Gitulah harapan orang tua gitu kan, wanita yang tangguh dibilang gitu. Harapan orang tua seperti itu. Udah deh gitu. Mending mikir-mikir nama saya aja deh, mudahan membawa berkah gitu untuk toko gitu. Berarti suami sayang tuh. Menyetujui juga nama usaha itu kan nama istri. Kalau dia ego kan bisa namanya kan, bisa jadi kan. Nah, kata nama saya aja kan bisa, kan bisa juga. Jadi artinya memang suami kakak cukup mengerti. Kalau kita bait lagu ada band tuh kan wanita ingin dimengerti. Benar, wanita ingin dimengerti. Kan, kalau kita ngambil lagu zaman tahun berapa tuh? Ada band tuh. Tahun berapa? 2000-an tuh. Kita sekolah SMA kan? SMA ya. Karena biasanya jadi andalan cewek-cewek itu Bang. Kalau cewek-cewek karena wanita ingin dimengerti. Dikit-dikit gitulah kalau bertengkar apa semuanya. Nah, kita kembali Kak setelah 10 tahun. Saya secara pribadi, jujur saya juga berdomisili di Kota Timbilahan. Iya. Saya terkejut loh Kak. 2014 kemarin. 2024 kemarin ada nama kakak. Benar. Nah, karena saya orang yang aktif juga nih di politik, di sosial media. Ini tak salah. Saya bilang pertama, ini benak otak saya ya. Saya tidak mengklaim masyarakatnya. Saya pribadi pileg itu ada nama kakak. Iya benar. Dan tidak mohon maaf, tidak nomor strategis. Jadi wajar dia baru nih. Saya bilang biasanya kalau orang dapat nomor-nomor yang agak cantik itu kan pengurus partai yang agak cukup lama. Benar. Nah sebelum itu kakak saya lebih ingin bertanyanya, apa sih alasan kakak terjun ke politik, mau terjun lah? Alasan awalnya ya tukang kue gitu ya. Tukang kue mau gitu. Atau memang lah punya langganan, aku caleg lah nih. Sama seperti yang abang pikirkan, misalnya mungkin teman-teman lain yang dipikirkan, dan termasuk saya juga dan keluarga. Waktu memutuskan untuk kok mau di politik gitu kan, kan jauh tuh tukang kue politik gitu kan, secara itu kan jauh banget gitu kan. Jadi saya mikir teman-teman gitu, mitra teman kerja kan hari ini yang kita udah bicara Aprida Cake yang udah berkembang. Mitra kan banyak nih, teman-teman mitra kerja yang tempat saya nih wadah untuk teman-teman semua nitipkan barangnya mereka, produksi mereka gitu. Ada dorongan dari mereka. Yang saya kan memang tidak aktif di politik dan tidak mengerti masalah birokrasi, masalah
di kantor gitu kan. Saya nggak ada yang bikin yang misalnya usaha apa gitu untuk ngomong apa gitu kan, mau mengembangkan usaha, nggak ada yang misalnya lewat kantor gitu. Memang real saya sendiri gitu kan. Jadi teman-teman ini harus harus ada keterwakilan gitu. Iya. Keterwakilan perempuan maunya gitu kan. Jadi support emak-emak juga. Ada support emak-emak juga. Iya, jadi yang kenyataannya hari ini kita belajar gitu, kok di politik dewannya laki-laki semua gitu kan, rata-rata. Yang perempuan kan nggak ada bunyi-bunyinya gitu kan. Yang laki-laki hari ini nggak ada yang mau misalnya mendengar atau kurang didengar gitu, yang kami yang di bawah ini gitu. Jadi dorongan teman-teman lah gitu, yuk kita support gitu. Kita sama-sama nih gitu. Ada harus salah satu yang kita berpolitik biar kita ini ada suara kita yang didengar nih yang di bawah gitu. Berarti menentukan itu memang kita kita pilih bulan berapa kemarin? Februari. Iya, bulan 2 Februari. Berarti 2023 itu belum terpikir untuk jadi caleg? Belum Kak? Belum. Belum. Ini beruntung nih, nah bagus. Jadi kan iseng-iseng nih, iseng-iseng di Facebook ya Mia. Jadi iseng-iseng di Facebook. Saya bilang gini, kan teman-teman kan sering tuh kalau di Facebook Aci Wadai gini kan mau pilek nih. Ini dong katanya daftar dong jadi caleg gitu kan, caleg gitu. Kan saya iseng ngecek gini. Teman-teman pada pengen Aci Wadai jadi caleg, saya bilang gitu kan. Pengen makan gratis wadainya atau gimana? Saya bilang gitu. Besoknya lagi, ya enak nih kalau Aci Wadai jadi caleg, makan wadai gratis kita. Jadi betul. Jadi udah itu ada teman yang iseng juga tulislah. Ada nih petinggi partai siapa sih gitu, ketua-ketua partai yang pengen merekrut Aci gitu, ada potensinya kuat nih kalau jadi caleg, bilang kayak gitu. Iya itu PDI Pak Mas Samino. Iya. Oh, berarti Mas Samino menawarkan sama Aci, tak ada partai lain? Awalnya Mas Samino di Facebook langsung. Karena dia di Facebook gitu. Tawaran cuma lewat Facebook pertama. Untuk jadi caleg. Iya. beneran ya Bu gitu, saya Samino ketua DPC gitu kan, mau jadi caleg gitu, kebetulan partai kita mau cari yang perempuan gitu. Ya memang gitu. Ya makanya saya sedikit kaget. Jadi kenapa saya ingin menggali dari sisi perjalanan Kak Afridah, kita ingin loh nasib seseorang itu kan kita tak tahu. Iya benar. Jadi hari ini boleh saja orang mengatakan kita sebelah tangan, ya kita tak tahu nasib kita ke depan kayak mana. Makanya hal-hal yang seperti ini bisa menjadi motivasi, tidak kita di dalam ini saja, tidak saja penonton. Jadi artinya semua orang tuh punya peluang. Iya benar. Nah setelah itu proses panjang caleg apa sih? Kakak tak minta nomor? Enggak. Sadar diri. Saya kan bukan kader. Iya, bukan kader waktu itu. Waktu itu belum kader lagi. Terus dikasih tahu, serius nggak gitu kan? Saya tanya sama suami, boleh nggak saya nyalek nih gitu? Ditanya gitu, nyaleknya buat apa gitu? Oh, sempat juga soalnya. Iya, gitu. Nanya, kamu kan udah senang gitu. Adalah usaha yang ada udah cukup. Gitu udah cukup, kalau lebih kan enggak, cuman cukup gitu. Cukup lah gitu. Mau apa gitu dibilang kayak gitu kan. Enggak, saya pengen bantu orang deh gitu. Kalau skopnya hari ini saya 40 orang yang bisa saya bantu, kalau saya lebih dari itu, kalau misalnya saya kan awam nih masyarakat biasa. Saya pikir kan kalau anggota dewan itu bisa ini bisa itu loh. Ya. Bisa ini bisa itu, di luar yang dari ini saya tahu. Ya kan? Kalau misalnya ini dewan yang bisa, kalau ini dewan yang bisa. Setidaknya yang hari ini dengan kemampuan usaha kakak hanya terbatas, anggaplah mempunyai 20 karyawan. Paling tidak dengan kakak menjadi keterwakilan rakyat di DPRD, bisa nih apa aspirasi masyarakat yang dibutuhkan oleh perjuangan DPRD-nya. Ya semoga kakak nanti dengan dapil kakak bisa berbuat apa semampunya. Tapi ingat juga loh, banyak masyarakat yang tidak paham kinerja DPRD. Iya benar. Ini satu sisi, saya bukan membela DPR ya. Dia masyarakat kan berpikirnya gini, udah jadi DPR, apa sih, ngapa tak bangun ini. Kemampuan DPR itu terbatas, dia bukan eksekutif, dia legislatif, dia hanya fungsi pengawasan dan penganggaran. Ya itulah perjuangan. Ya kalau dapat dikit itu bagian dari perjuangan anggota DPRD untuk ya
kita tahu daerah kita ini kan jalan sedikit atau bantuan ibu-ibu PKK atau UMKM. Jadi jangan terlalu bias. Saya ingin masyarakat itu pintar, Kak. Iya, benar. Jadi terkecuali dia tuh bupati, dia punya Skopnya fungsi lebih, wawasan dan jabatan itu kekuasaan itu dipegang di tangannya. Apa yang mau dibangunnya berhak dia untuk memaparkan dengan kue-kue APBD-nya. Ya, bumbu untuk membangun jalan di Inhil ini tidak cukup dengan duit Ki Aprida, tapi duit APBD. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin menjadi pelajaran kita semua. Ke depan kakak ini, saya ingin kakak memberikan pemahaman. Pernah kakak terpikir setelah masuk nih, ini kan kita tuh dapil 1 ini 7 atau 8? 8 kan? 8 kan 8 orang tuh, Kak. Iya, benar. Kakak merasa nih, ini lawan berat. Kan kita nih pasti punya, kalau bertanding itu pasti ada memikirkan, oh ini lawan aku nih. Iya, benar. Sebelum di partai lain, partai kita dulu kan. Benar. Dari 8 orang kita dulu nih, sebelum partai yang lain. Ketika kakak masuk nih, pernah ada terlintas di pikiran kakak menang? Menang. Yakin kakak? Yakin. Gini, saya tipe orang kalau misalnya kepengen sesuatu gitu kan, dan memang udah ada lampu hijau gitu kan, suami, oke, jalan gitu, saya all out gitu, saya jalan dengan apa? Keyakinan gitu. Baca aku yakin kakak? Iya, aku yakin gitu. Jadi hari ini kalau mau bertarung, kalau kita tidak mencoba kan pasti nggak menang. Betul. Iya kan, nggak bertarung gitu kan. Tapi merasa ada yang ini agak kuat nih, kita harus, biasa kan kayak gini, kita harus ngalahkan yang nomor ini nih. Misal kayak gitu nih. Ini yang di internal. Iya, ada. Pasti ada kan? Ada, karena yang di antara mereka kan ada yang pengurus juga. Iya. Kader lama, udah kepengurusan, itu udah ada basisnya. Udah memang terjun di kader itu di partai udah lama. Kalau saya kan cuman istilahnya kan saya penambah kuota aja. Iya. Harus ada perempuan gitu kan. Keterwakilan perempuannya. Perwakilan perempuan. Harusnya memang mungkin ekspektasinya bukan saya yang menang kan. Enggak. Tapi saya harus yakin gitu, saya harus menang gitu kan. All out kakak waktu pilih kemarin. Iya, benar. Berarti betul-betul memang target kakak waktu itu setelah kakak ini bukan tak cukup aku nih dengan pelanggan suara pelangganku kayak saja nih. Iya, benar. Berarti kakak mau betul-betul ke daerah. Ke daerah. Jadi saya kan awalnya kan tadi gitu harapannya karyawan. Terus saya asli suami istri orang Tembilahan. Ya kan, itu harapan keluarga, dukung udah dapat nih 500 misalnya gitu suara kan. Jadi tapi sejalan itu kita nggak bisa gini gitu kan. Secara branding saya Aci Wadai, ya kan. Kalau hanya cuman branding Aci Wadai nggak cukup. Apa sih masyarakat hari ini yang mereka mau gitu? Sosok perempuannya atau sosok laki-lakinya, tapi gimana gitu yang dimaui sebagai seorang pemimpin begitu kan. Jadi saya turun kemarin ke bawah, saya tanya selain yang pelanggan saya, selain yang teman-teman kerja yang buat yang masyarakat lapisan bawah lah gitu. Tapi kakak perjalanan kakak kampanye sampai ke daerah nih, perbatasan nih kan kota-kota ini ke daerah tuh kan. Itu kan ini kan Aci Wadai kan. Pernah ada masyarakat memtanyakan itu. Misal jumpa kan nih, ini Aci Wadai Aprida itu ya caleg kayak gitu kan? Benar. Tapi alhamdulillahnya ya sepanjang perjalanan kita kemarin nyalek, mereka yang minta saya hadir. Jadi mereka udah kenal gitu kan? Iya, betul. Mereka yang minta saya hadir dan bukan saya yang mendatangi gitu. Kita bikin list tuh, Ci di lorong kami ya gitu. Ci gitu, minta Aci ketemu ya. Padahal cuma makan MP doang tuh. Ya kan? Tapi karena gini, mohon maaf, kita bukan jadi rahasia umum lagi ya. Setiap kota besar, di kota besar se-Indonesia itu, dapil neraka itu kan dapil kota. Benar. Nah, jadi bukan hanya dapil kota ini. Ini kan nama-nama beken, nama-nama orang yang terkenal, pengurus partai, senior. Ya ditambah mohon maaf, finansial yang mendukung. Jadi tak menapik kita gitu. Kakak sanggup merobos. Aku nih kita tahu kan nama-nama besar di kota Tembilahan ini. Benar. Itu udah saya pikirkan sebenarnya. Berarti kan. Kakak yakin aja tuh. Ada konsep dah sebenarnya. Memang ada yang kami bentuk tim-timnya gitu kan. Saya nggak sendiri. Ini salah satunya beliau. Tim kita juga
tim pemenangan kita juga karena memang teman-teman lah yang kita rekrut hari ini. Kita mau bukan karena ada uang kita menang gitu kan. Saya pelajari gitu. Nengok gaya, kita sebut boleh nama. Misal kayak Henry Iwak gitu kan. Oh, konsepnya gimana tahun 2019 ke 2024 kemarin. Saya pelajari itu. Sosok muda, ganteng. Apakah pemilihnya muda juga atau gimana, saya pelajari gitu. Berarti kakak riset dulu. Yang duduk nih kena riset rupanya. Kena riset karena di tempat kita tuh Henry Iwak, oh sistemnya begini. Bang Ite, Bang Iwan Taruna begini gitu kan. Si Pak Alwi, oh begini. Kita riset Pak Haji Marianto. Pas yang sama dapil saya pelajari. Gimana sih gaya Pak Haji Marianto gitu. Dengan konsep dia yang ke bawah atau gimana gitu kan. Ya saya pelajari semuanya. Tapi saya ini sedikit ya, karena saya melihat perkembangan waktu caleg kemarin. Ini kan politik tuh sah-sah saja berbentur kan. Tapi saya melihat nih perkembangan kakak nih, kakak mainnya tidak mengganggu masa A, masa B, masa C. Benar. Cara kakak menerobos itu hebat loh. Tidak terbentur antara caleg-caleg yang lain. Nah ini saya pribadi ya, karena sedikit banyak, karena saya latar belakangnya pendidikan saya politik. Iya benar. Saya agak paham sedikit. Jadi ini kan banyak juga nih. Kan caleg kalau kita bicara tentang merebut kekuasaan, arti politik itu kan capaian Kak. Iya benar. Apapun itu, mau halal mau haram. Iya. Kalau calon bebas. Tapi kakak ini saya melihat cara kakak bermain gelombang itu ya ibaratnya airnya tetap masuk tapi aman, zonanya masih aman. Karena itu bagian dari apa? Strategi kakak tidak pernah berbenturan. Oh, lorong itu orang aku tuh. Nah, kan biasanya kan kita gas aja dorong tuh. Kan kalau bicara politik sah dia gitu. Cuman kakak mengambil zonanya itu tidak mengganggu orang ini, caleg ini. Tapi capai juga targetnya. Iya. Karena memang di perhitungan sebenarnya benar kata Abang. Kenapa begitu? Kita kan nengok nih, saya belajar lagi dari 401 TPS. Kalau dihitung aja, kalau dia 300 ya per TPS ya, 300 kan berarti 120.000. Kalau 8 aja dia dapat 6.000 berapa? 8 kali 6 48.000. Masih banyak tuh yang suara-suara itu kan. Yang perlu yang masih kita bisa ambil gitu kan. Jadi salah satunya itu, saya selain kedekatan emosional, ini dapil neraka loh gitu kan. Harus finansial yang kuat, harus popularitas yang kuat, harus keluarga yang ini. Saya kalau mau disebut titel-titel orang tua saya nggak ada. Mau minta bantu ke kantor, mau minta bantu ke yang gimana gitu nggak ada gitu. Memang nggak ada bantuan sama sekali. Ya itulah kedekatan emosional saya ke masyarakat. Yang branding saya kemarin yang dengan Acik Wadahnya berarti terbantu dengan branding Acik Wadah kemarin. Berkah. Iya. Usaha itu berkah juga. Berkah karena memang di situ kita kan memang ada juga. Memang kemarin saya tidak di publik. Kalau misalnya kayak sedekah, bantuan kue, bantuan organisasi saya jalan cuman secara pribadi aja. Karena kan memang nggak ada punya organisasi atau komunitas kan saya. Jadi gitu. Jadi saya kalau saya mau ambil basis misalnya Bang Ite berapa kali sih sudah hari ini gitu kan? Iya betul. Udah jadi gitu kan? Basisnya tak akan terganggu juga. Gitu kan? Jadi saya basisnya apa? Ya emak gitu kan? Betul. Tapi salah satunya kakak menyelamatkan kursi di PDI loh. Iya benar ya. Harusnya Pak Samino terima kasih sama saya deh. Iya. Jadi akibatnya menawarkan lewat sosmed, ya tidak menghilangkan jatah kursi di dapil kota. Ya kalau kakak mohon maaf gak, kalau kakak persentase suaranya tidak terlalu tinggi, enggak dapat kursi loh. Ya dari PDI-nya. Tapi ini biasa-biasa saja sih sebenarnya suara saya kan, cuman 2.100. Dan tak penting itu. Sekarang ini yang kita inginkan setiap calon pencalonan itu dari 45 anggota DPRD, kursi yang ada DPRD itu satu untuk kita kalau jatahnya ya terserah orang lain. Ya kan itu kan. Walaupun nomor urut 7 ya. Tak penting. Tak penting ya. Ya. Tak penting suaranya haknya nomor berapa. Haknya sama. Ya, dan setelah itulah demokrasi. Silakan kau duduk, kau perjuangkan masyarakat kau. Ke depan saya yakin kakak bisa memperjuangkan paling tidak keterwakilan perempuan seperti apa. Apalagi kakak basicnya UMKM, usaha. Ya, basic kayak mana membangun usaha itu. Saya jujur saya tidak tertarik masyarakat itu diberi sebuah bentuk uang. Benar. Itu juga waktu sosialisasi saya begitu. Saya nggak mau kasih
ikannya Ya, gitu. ya, Saya ya. mau kasih pancingnya gitu kan. Jadi hari ini masyarakat pengennya itu Ya. gitu kan. Kalau misalnya Ci katanya kalau kami dikasih 200-300 habis Ci gitu. Habis. Saya kepengennya tuh adalah yang dibina kami Ci Ya. gitu, baik dalam bentuk permodalan, baik nanti dalam pelatihan Ya. gitu. Izinkanlah gitu kami juga ikut berpartisipasi nih untuk ini, katanya mengeluarkan suara apa gitu Ya, ya. dalam keputusan-keputusan nanti di DPR dibilangnya kayak gitu kan. Jadi makanya saya yakin kakak bisa menyuarakan itu, memperjuangkan itu, karena kita ingin, harapan kita UMKM di Inhil ini selain tentang registrasi keabsahan secara pemerintahan, gimana membina mereka itu, artinya mereka tak bisa ngomong nggak. Saya ingin gini, kalau kami usaha kayak mana kami gini, loh saya jadi tukang kue bisa jadi dewan, artinya kan saya contoh. Iya, benar. Nah kakak kan bisa menyontohkan kakak sendiri. Mereka kadang-kadang manusia kayak gini nggak, ada kita kasih tawaran ini lebih baik buat mereka, bagaimana ke depan, tapi tetap mengayalkan depan biji mata mereka nih. Nah, kan ada juga yang seperti itu. Kita kan tak ingin mereka seperti itu. Kalau hidup batasnya dikasih kita tahu waktu aku ini 2 hari, ya udah makan aja gitu. Kan gitu. Kita kan tak tahu batas hidup kita nih apa. Makanya kita itu ingin jangka panjang mereka itu seperti apa. Kita ingin berkelanjutan ekonomi mereka itu seperti apa. Karena poin kita menghidup manusia itu kan, sumber daya manusia itu, kalau kita membangun UMKM, keluarganya bisa terselamatkan, pendidikan anaknya ada. Ya meskipun negara itu menjamin pendidikan sih, tapi ada duit juga kak. Iya benar. Kalau itu nggak jalan ya. Karena duit jajan anak-anak itu kan tak ditanggung negara. Iya, tak ditanggung negara. Pagi mak lu 10.000, gitu kan. Uang lesnya. Iya, itu kan tak ditanggung negara. Memang sekolah ditanggung negara, kewajiban negara, tapi itu hal-hal yang paling kecil. Jadi itu bagian-bagian penting kenapa ya panjang lebar kita jadi Kak. Banyak hal yang bisa kita ngomong. Tapi tanggapan kakak untuk menghadapi ke depan, pandangan kecil lah. Aku tahun pertama nih harus apa yang aku perjuangkan? Ini kan menjelang podcast, menjelang pelantikan nih. Menjelang dapat jas nih. Kalau 100 hari Aci Wadai menjabat anggota dewan gitu ya. Ya kan paling tidaknya kita kan udah mulai penyusunan anggaran, tapi tak tahu lah DPRD lama atau DPRD yang baru termasuk di dalam. Enggak masuk. Enggak masuk. Jumat tadi udah ini. Udah dibahas ya kak. Tapi ya itu perlu tahu juga, jangan pula nanti Aceh Wadai itu dituntut kakak ada boleh jadi. Kita sampaikan gitu. Iya boleh. Iya. Jadi kita kan jangan masyarakat itu setelah duduk 1 tahun, apa nih Aceh Wadai tak ada, karena proses mereka. Iya karena proses itu di dalam aturan itu pengesahan APBD kita belum termasuk waktu DPRD yang baru belum termasuk dalam pembahasan. Jadi kan kita kan negara ini kan bukan bentuknya kita punya uang hari ini, kita belanja hari ini, kan ada perencanaan. Jadi perencanaan tahun ini untuk tahun depan. Jadi komitmen nanti untuk tahun 2025, 2025, 2026 lah. Paling tidak mungkin perubahan bisa tuh diperjuangkan kan. Kalau untuk anggaran yang 2025 kita masih dianggarkan oleh anggota dewan yang lama. Ya. Jadi September 2026 itu anggaran saya. Untuk dapil satunya. Itu pelan-pelan. Jadi tidak juga dengan datang kemarin Aci Afridah datang tempat kami, insya Allah kalau duduk perjuangkan ini tahun 2005 belum terlaksana. Memang belum ada wewenang. Iya, belum ada wewenang. Jadi perlu juga kita luruskan nggak? Iya benar. Jadi jangan sampai pula dilantik nih, lah jadi dewan nih. Kan ini pemahaman masyarakat nih memang istilahnya hal yang sepele, tapi itu menjadi momok buat kita. Apalagi jabatan publik ini kan orang melihat sedap lah jadi dewan. Itu kan bahasa-bahasa di tengah-tengah masyarakat itu yang enak lah jadi dewan. Betul, enak betul. Cuman kan bukan itu. Setiap manusia kan punya hati ya. Seburuk-buruk manusia tuh pasti dia akan mengingat, aku di sini punya beban moral. Jadi harapan saya nih kalau 17 nanti dilantik, apa sih gitu yang mau digebrak gitu, yang mau dikerjakan gitu. Ya, hari ini sebelum saya dilantik,
saya kepengen tuh ya kan, karena apa, visi misi saya kemarin tuh UMKM, khususnya juga emak-emak dan perempuan. Saya pengenlah buka ruang buat mereka, masalah UMKM ini bisa nanti apa kebijakan-kebijakan yang bisa yang saya kasih nanti kan sesuai dengan harapan mereka, karena mereka saya tahu betul tuh keinginan mereka tuh apa di bawah kayak gitu kan. Hari ini kan masih kurang didengar lah gitu kan, kayak UMKM. Jadi nanti masalah kebijakan-kebijakan UMKM itu salah satunya untuk perempuan, terus juga nanti kayak infrastruktur juga lah sebenarnya ya, kayak air bersih, kayak air bersih untuk pendidikan, kesehatan. Kepengennya nanti kalau misalnya bisa gitu, kalau mau berobat itu gampang, atau buat kecapil ke Mimi gampang, ya kan? Ada gitu rekomendasinya. Kan? Rekomendasinya gampang. Tapi banyak kan orang seperti itu Kak. Jadi minta bantu sama dewannya, bukan dewannya yang turun, ada orang-orangnya. Paling tidaknya terbantu oleh masyarakat itu, difasilitasi oleh dewannya tersebut, supaya masyarakat mudah nih, baik itu tentang administrasi. Kakak pernah enggak gini menerima selama kampanye itu? Ada enggak kritikan, orang mengkritik? Kenapa orang tukang wadah ini jadi mau jadi caleg? Ya kan ada juga pesimis dia pernah, ya, gitu pesimis dia. Karena dia merasa aku nih jualan juga, tapi aku tak jadi caleg. Nah kan asumsi itu kan timbul, ada enggak pernah menerima? Iya pernah, di lapangan latar belakang kue itu kan jadi buat sebagian orang kan, kok tukang kue mau dewan bisa enggak gitu kan, nggak sesuai nih ilmunya, nggak sesuai nanti kebijakannya gimana gitu kan, merasa apa saya tidak mampu gitu kan. Saya yang kritikan gitu saya saya tampung, saya tapi tidak menutup kemungkinan gitu, siapa saja sih boleh gitu kan. Kita punya keunikan masing-masing, kelebihan masing-masing. Mungkin nanti dengan ritme saya yang tukang kue nih tadi, dengan ilmu dan pengalaman saya yang praktis nih, kan kita tukang kue ini kan sederhana, langsung kayak gitu, betul, kan. Jadi nanti mana tahu di politik itu kita bisa dengan birokrasi, dengan kebijakan-kebijakan yang kompleks gitu, bisa lebih inilah gitu dengan hadirnya saya gitu kan. Betul. Tapi kakak nih kalau saya lihat di bidang kue ini salah satu orang yang pertama menduduki ini, kan biasa juga ada tukang bubur, ada tukang apa, ini kan tukang kue jadi dewan. Jadi kan bisa saja bukan keterwakilan perempuan saja Kak Afrida. Kak, tapi kakak setelah mulai pemilihan terpilih, siapa orang yang paling mengucap pertama kakak terpilih itu? Orang yang pertama kali sama Kak Afrida atau Aci atau apa terpilih jadi dewan? Mama mertua saya. Mama mertua Kak? Mendukung gini lah gitu. Sejati. Pendukung sejati. Mantu kesayangan. Karena dia berharap betul gitu kan saya jadi anggota dewan. Berarti gitu. tercapai lah impiannya. Iya. Karena memang orang biasa kali betul kami ini gini, memang miskin gitu kan, susah gitu kan. Jadi harapan orang tua tuh kepengen sih gitu, Ida dimanggilkan Ida tuh jadi anggota dewan, bisa enggak tukang kue jadi anggota dewan kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau Yasinan bujur leci katanya menantu Aci calon, bisa leinya gitu kan. Orang kan enggak tahu kayaknya enggak mampu lah gitu kan. Gitu kan. Tapi saya gini, kelemahan saya itu menurut orang kelemahan saya pengen buktikan lah nanti. Kan 5 tahun nih. Betul, jadi nanti siap kerja saya apa kebijakan apa mengarah yang ke bawah, yang untuk memang mendengar masyarakat bawah langsung. Tapi kakak harus siap loh. Siap dalam arti bukan hanya sekedar sukses pencapaian, mempertahankan itu juga penting. 5 tahun ke depan. Ya harapan mempertahankan itu bukan hanya mempertahankan secara kursi legislatif. Kakak ya ini saran sih. Saran itu bisa membangun branding tokoh perempuan. Ya tidak hanya di kota. Ya anggaplah periode pertama ini bagian dari tokoh wanita di kota. Karena kalau kita melihat kan pasti kakak punya motivasi. Partai PDIP itu kan perempuan ketumnya kan. Oh ya kan jadi tokoh nasional loh. Kenapa kita tak bisa? Anggaplah kita skup kecil aja dulu. Ya jadi skup kecil dalam 5 tahun ke depan mungkin aku harus jadi tokoh
tokoh perempuan, kepedulian apa, tidak hanya berbicara tentang sektor ekonomi, sosial, tapi ya. kita di Inhil ini kan satu di Kota Tembilahan ini mau apa kayak, karena kita terbuka aja. Kita memang Indragiri Hilir ini kan kota tua gitu nih. Yeah. Saya ingin kakak membuat satu kebijakan atau meminta lah, bukan kebijakan, meminta tata kelola kita nih, pemerintah kita nih belum baik kayaknya kak. Jadi harapan saya, kita ingin tata kelola Kota Tembilahan ini lebih bagus. Kakak bisa menyuarakan itu, karena ikon sebuah kabupaten kota itu adalah cerminnya ibu kota. Ya, ikon kita ya kan. Ya seperti Kabupaten Indragiri ini kan Kota Tembilahan. Jadi secara tidak kita punya beban moral, bukan hanya ke masyarakat kita, tapi daerah kita nih kayak mana nih. Iya benar. Ya kita masih kayak got yang belum ini kadang lucu nih kak. Di Kota Tembilahan ini air pasang bisa naik tapi tak bisa turun. Ini kan pertanyaan ya, Pak. Kok bisa naik tapi tak bisa turun nih, kayak mana cara dia naik? Iya benar. Ini air loh, bukan binatang. Bukan kalau jenis tumbuhan atau binatang kan dia berjalan, ini air. Dia bisa naik tapi tak bisa turun. Ini kan masalahnya di mana? Hal-hal yang seperti itu kan perlu juga jadi perhatian kita. Memang bukan dapil kak, ibaratnya bukan orang yang memilih kakak, tapi keperhatian kita sebagai anggota DPRD dapil kota. Iya, saya bilang sama tim-tim juga dengan relawan. Saya kalau udah dilantik 17 itu saya bukan pemilik bukan Dewan Dapil 1 ya. Saya Dewan Inhil. Indragiri Hilir gitu. Jadi semua aspek tuh kan kita gitu yang memperhatikan kita yang apa. Jadi sampai misal gini juga dapil 2, dapil 3 kita PDI nggak ada dewan. Itu kan kewajiban kita juga. Tapi sayang ya kan? Agak dramatis kalanya. Kalau main bola tuh penalti itu. Penalti ya. Jadi dengan posisi 2 dapil itu agak penalti kalahnya kak. Dramatis kalahnya. Karena cukup tahu saya informasinya. Jadi tapi kalau memang duduk dapil 3 biasanya jadi cukup banyak PDI kemarin perempuannya ya. Kalau Kak Wiwis kan yang duduk, karena dapil saya juga tuh Kak Wiwis. Tapi tak tahu lah, biasalah nasib pemimpin itu kan secara ilmu yang saya pelajari, jadi pemimpin itu kan pertama memang campur tangan, itulah bagian dari kampanye. Apapun strateginya, mau halal mau haram itu sah dalam konteks politik. Yang kedua garis tangan ya. Nah, karena kayak Kak Wiwis ketika campur tangannya sudah dilakukan semua cara, ya garis tangan yang belum sampai habis. Dia untuk menjadi pemimpinnya habis. Iya, karena yang banyak uang belum tentu juga duduk, yang terkenal belum juga tentu duduk, ya kan? Jadi semua aspek yang ada ya kan. Dan hari ini ya Allah memberikan amanah rakyat itu pada kakak. Ya mungkin setelah campur tangan yang cukup banyak lah, termasuklah proses cerita kita pada hari ini. Tapi yang paling pertama itu memang orang tua ya. Restu orang tua itu dahsyat. Dahsyat betul, benar. Kalau bicara orang tua saya pengen nangis ya. Enggak kan, kita bukan gitu. Banyak orang ya, ada juga orang mengerti kekuatan orang tua itu seperti apa, baik ibu, baik ayah, bagaimana. Jadi sebenarnya ibaratnya kekuatan doa itu dahsyatnya bukan materi yang kita pandang. Kekuatan itu bisa bangkit kita ini, bisa datangkan rezeki, bisa datangkan semangat, apa semuanya. Memang restu orang tua itu yang paling dahsyat. Saya mengalami benar kalau masalah restu orang tua. September kemarin, ini 1 tahun September sih meninggal orang tua saya kan, bapak. Semua dialah gitu. Selain suami, awalnya dari mama mertua yang awalnya. Dia kan mama mertua awalnya pengen cerita orang tua ini nggak sekolah, nggak punya pendidikan. Memang nggak disekolahkan sama orang tuanya. Pergi ke yasinan gitu. Nenek mau naik haji kah gitu. Suruhlah menantumu jadi anggota dewan, bisa naik haji cepat. Baliklah ke rumah. Menangis. Dah, kok jadi kata orang ini aja jadi anggota dewan kok terkenal, katanya Cik Wadai jahnya tadi. Jadi kenapa mak kalau aku jadi anggota dewan itu aku nak naik haji kata dia. Semoga kata dia kan, mau naik haji. Jadi kalau jadi anggota dewan jahnya cepat
cepat kata dia orang Banjar kan cepat katanya gitu. Dia tuh Bapak, Pak kalau saya jadi anggota nyalek gimana Pak gitu. Memang kau punya duit? Kan itu dia biasanya. Memang kau punya duit banyak nih katanya. Dapil mana dia? Dapil 1 Pak. Ngeri katanya. Bapak cuma punya rumah dia bilang kayak gitu kan. Bapak cuma punya rumah. Kalau kau perlu kau jual lah katanya. Segitunya Kak? Iya. Untuk operasional caleg. Kalau kau perlu rumah ini dijual lah katanya gitu. Ya enggak gitulah Pak, saya bilang kayak gitu kan. Saya bilang jadi itulah orang tua perjalanannya sampai dia meninggal September. Harusnya nih kan saya dilantik September dia hadir nih. Iya, harusnya suatu kebanggaan dia. Karena kita sebagai anak nih orang tua kan bukan minta pengakuan tapi melihat kita tampil dengan kesuksesan itu udah terketuk pintu hatinya. Sampai bangga dia meninggal itu rupanya dia nyisipkan uang. Pas operasi dia cerita sisipkan uang. Ini ada uang Bapak 30 juta. Kau pakai untuk kampanye ya, dia bilang kayak gitu. Gitu Kak? Iya. Pakai untuk kampanye ya, jalan gitu. Insya Allah Pak bilang gitu begini. Yakin enggak Pak? Saya bilang saya duduk yakin katanya. Dia bilang kayak gitu. Dah lanjut aja lah katanya, apapun katanya. Berarti meninggal itu masih saya dalam proses pencalekan, sosialisasi setiap hari gini. Sempat ngedon 3 bulan terus yang itu kamu nggak usah katanya di sini katanya bisa ada yang nunggu Bapak, pergilah ketemu orang katanya, sampaikan katanya. Saya waktu sosialisasi Bu maaf gitu karena saya udah bikin janji sama Ibu hari ini, saya bilang gitu, tapi saya cuma 1 jam setelah ini saya ke tempat Bapak saya bilang gitu. Rupanya mungkin itu juga simpatik orang, itu salah satu ya Pak Anto ya, simpatik orang ke saya gitu. Sempatnya gitu ngurus orang tua apa dibilang kayak gitu kan. Memang berat waktu itu. Berat. Jadi saya sampai bilang sama tim, saya nyerah. Bapak sempat ngatakan nyerah gitu. Nyerah. 3 kali saya nyerah. Yang pertama saya tak kuat anak mau nyalek. Anak kan 4 tahun sama 9 tahun itu kan masih dengan saya. Saya kan ibu rumah tangga. Iya. Saya ibu rumah tangga, tukang kue. Saya bukan ibu sosialita yang kesana kesini. Saya nggak pernah nongkrong di kafe. Saya nggak punya teman yang harus diajak ngobrol, yuk kita nongkrong, nggak ada. Saya memang pure ibu rumah tangga, memang ngurus kue gitu. Jadi kan di hadapan saya nggak sanggup gitu ketemu ini gitu anak dulu. Saya nyerah Pak gitu. Saya bilang sama saya nggak sanggup, dimotivasi lagi sama tim. Udah jalan nih, udah gini-gini gitu kan. Udah tuh suami. Nah nanggung nih. Ya kan suami gitu ada bentrok gini di jalan, aku tidak diperhatikan lah gini-gini ya kan biasa kita di ibu rumah tangga. Betul. Biasa saya ada hadir terus di rumah apa gitu, kok kamu pergi gitu, saya lagi keadaan gini. Udah deh nyerah lagi gitu kan. Udah tuh yang ketiga orang tua lagi sakit meninggal. Udah deh saya bilang saya nyerah, saya bilang gitu. Tapi tim masih berjuang, ayolah ini kita kuat nih, kita mampu, kita masih bisa gitu, masih jalan lah kayak berarti, gitu kan. Artinya kayak gini lah kalau kita melihat itu dalam perjalanannya 3 kali tumbang 3 kali bangkit lah kan? Jadi tapi alhamdulillah dengan semangat kerja keras kakak dan kawan-kawan tim untuk mempercayai kakak, bukan hanya mempercayai masyarakat, kerja tim mempercayai kakak karena dah pernah 3 kali down. Benar. Semangat Kak, itu kan kerja tim juga mengasih motivasi bahwasanya kita bisa. Benar. Jadi harapan ke teman-teman tim ini kepada kakak cukup besar. Pertama yakin mungkin dengan kakak pencapaian terpilih pada hari ini satu kebanggaan bagi mereka. Oh kami apa yang kami tawarkan kepada masyarakat, oh ini yang terbaik dari sekian banyaknya anggota dewan calon. Kak Aprida ini baik kok. Insya Allah akan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu kan bagian dari kerja tim meyakinkan. Iya benar. Jadi tapi saya juga gini Bang, dengan saya ini kenal dengan Abang ya. Secara politik ngerti nih kita di politik sini, saya ini awam betul dengan politik. Saya waktu kenal, kok politik begini ya? Saya temen loh gitu, bisa hianat sama saya, ya kan? Kan tim support saya harusnya terbaik hari ini, kok bisanya gitu? Ini saya jadi pertimbangan saya ini mau masuk anggota dewan. Cuman saya nih yang backgroundnya yang memang tidak tahu gini, oh politik tuh begini gitu. Temen nih bisa jadi lawan, temen ini. Saya pikir kan kalau saya di dunia kue saya tuh, kalau saya baik ke orang gitu, orang tuh baik ke saya gitu. Rupanya di politik baik depan aja gitu kan. Iya benar. Jadi
jauh banget gitu berbedanya. tukang kue saya berganti profesi jadi anggota dewan gitu kan. Beda gitu. Sangat Jauh beda. gitu, sangat beda gitu kan. Tapi, jadi Kak, hari ini saya harus banyak belajar, harus banyak kenal orang, harus banyak yang membimbing saya. Jangan nanti saya digulai di sana ya kan. Jangan nanti tapi tidak lah. Yakin saya Kakak, karena berani saya mengatakan yakin, saya kan salah satu basic saya jurnalis juga kan. Saya berani Kakak bisa menyuarakan itu. Pertama berani ngomong, dan pada hari ini saya yakin Kakak tuh bisa. Kakak hadir di depan saya yakin Kakak tuh bisa ngomong. Karena jadi wakil rakyat tuh harus ngomong. Harus ngomong ya. Memang ditugaskan rakyat untuk ngomong. Nah, dan hari ini salah satunya dah terbukti nih, dia ngomong di depan publik nih. Dia ngomong. Jadi ini sebenarnya tidak semua, nih saya harus buka. Tidak semua yang saya undang itu berani datang, Kak. Ini bukan saya menyudut gaya, tapi saya tidak menyebut nama. Banyak orang saya undang tuh tak berani ngomong, tak berani datang. Ada aja alasannya. Saya kasih waktu, kasih jeda untuk datang. Padahal kita ngobrol tuh kita ingin loh, tujuan kita masyarakat tuh tahu. Oh ini pertama kalau dia latar belakangnya DPRD, oh ini dapilnya, ini DPRD-nya. Ini kan intinya. Saya tidak mengkulit orang habis-habisan di podcast. Saya ingin kita itu adu gagasan kayak mana, pengalaman kita cerita. Intinya mungkin ada orang yang menonton kita ini, oh, insya Allah aku yakin nanti bisa seperti kakak ini, seperti kayak ini. Kita ingin tujuannya seperti itu. Saya kuat juga jadinya kemarin banyak orang yang terinspirasi gitu ya. Kalau misalnya, saya senang loh gitu, Aci Wade jadi anggota dewan gitu kan. Saya senang, mudah-mudahan ada perubahan gitu kan. Itulah, jadi motivasi saya ini lagi lebih belajar. Jadi lebih belajar lagi, lebih semangat lagi, mengenal politik itu seperti apa ya kan. Kebijakan-kebijakan politik, rekan politik kita. Iya. Betul. Jadi kalau kita kembalikan politik itu Kak, pada hakikatnya kata ini ilmu yang saya pelajari sih, yang pelajari di Indonesia aja sih politik itu diidentik dengan partai, diidentik dengan pemerintahan. Kalau kata politik itu sendiri sebenarnya politik itu masuk semua lini. Politik itu artinya capaian apa yang kita inginkan. Capaian. Berarti ada target juga ya? Iya. Kan kayak gini. Juga. Iya itu. Makanya politik itu bahkan masuk dengan percintaan. Kayak suami kakak nih. Sebelum dekat kakak, aku suka sama Kak Afridah nih, kayak mana nih? Kayak mana strateginya? Apakah aku dari lewat jalan belakang atau jalan depan supaya nih dia tertarik? Itu kan strategi. Itulah politik. Capaian. Apa yang kita inginkan, capaian. Makanya bisa ke ekonomi. Kenapa ekonomi? Nah, kakak berjualan, beli bahan sekian, untung sekian. Untungnya itu kan capaian. Itu sebenarnya kalau kita kembalikan kata politik. Karena politik itu. Tapi kalau di Indonesia ini lebih kepada mengartikan bahwasanya politik itu partai politik, kepemerintahan. Kalau ilmu yang saya pelajari, yang saya tahu, karena basic pendidikan saya ilmu pemerintahan dan politik, sebenarnya itu artinya kata politik. Berarti tak salah marketing kita kemarin ya, masalah politik, promo kue itu kan jadi bahasan kan di Bawaslu sampai datang. Kami baru mulai untuk sosialisasi, Bawaslu udah datang, KPU udah peringatkan gini-gini, orang-orang udah pada datang gitu. Bu, nanti kan kita saya membawa tadi kan jiwa kue tadi, kue tadi. Betul. Jadi politik itu saya marketingkan gitu kan. Saya lab, saya promo kue, belanja ini setiap malam waktu nyali kan hampir 300 orang di toko saya setiap hari. Karena itu cara kita. Kan. Bagaimana cara untuk menggait apa yang kita inginkan? Kita kan ingin jadi dewan. Ya terserah yang lainnya mau mohon maaf, politik itu sampai ke agama pun masuk kan. Ada orang berdakwah. Iya benar dia caleg. Ya kan bisa jadi membungkus. Ada dia dengan teori, dengan gaya
dia punya banyak finansial, datang bangun jalan, dia bisa saja tanpa dua. Ya kan itu gaya dia. Terserah dia. Apa kata Om Dika? Ada jurus 7 jurus ilmu iblis katanya ya. Nah, kami gunakan semua, satu yang belum katanya. Iya gitu sampai kayak gitu jurusnya kan sama suami udah maksimal gitu kan, semaksimal mungkin gitu udah kita jalani gitu. Jadi berbuah hasil lah, semangat. Jadi inilah bagian dari ngobrol kita. Harapan kita kan banyak yang mendapat motivasi dari kakak. Saya senang loh anggota dewan berani bukaan perjalanan hidup, karir dan seperti apa. Karena ini satu, kita ingin cerminan bahwasanya seperti ini loh perjalanan. Kenapa orang kan banyak bertanya, kita tak ingin masyarakat atau publik itu menilai jadi dewan tuh harus banyak duit, harus banyak apa. Tidak itu aja, punya duit. Saya juga mau bilang tidak dengan skop yang luas gitu. Saya dengan tim saya, dengan relawan saya hari ini saya sampaikan transparan kan, transparan masalah di DPR. Saya sampaikan tuh, saya mau kupas gitu kan masalah anggaran tuh apa aja, aspirasi itu benar nggak 2M untuk masyarakat. Saya pikir kemarin kan begitu. Saya punya anggaran 2M, itu hak saya mau kasih ke siapa-siapa. Rupanya enggak. Saya dikasih tahu sama teman yang udah jadi anggota itu duit dah ditaruh di APBD, APBN ya apa katanya? APBD. Ya disitulah kamu anggarkan, di situ nanti ada perjuangan, fisik, ya betul. Untuk anggaran fisik, anggaran apa gitu ada 3 katanya yang itu nanti kamu di situ disampaikan katanya berapa persen tuh ini itu. Oh begitu. Jadi saya sampaikan balik ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat pikir kan 2M itu punya saya. Tidak, ya itu kan? tidak. Situ nanti ada yang untuk rupanya untuk honor, untuk itu di situ semua. Jadi sekian persen dah cuma dapat sekian. Dan itu pun Ida nggak bisa realisasikan semua. Jadi saya mau gimana mau nyampaikan ke masyarakat kan beban saya juga. Betul. Dan saya kemarin waktu kan saya masyarakat memang betul-betul masyarakat awam, masyarakat yang nggak ngerti kalau udah punya kekuasaan, saya punya ini. Cuma itulah saya sampaikan hari ini kepada relawan. Untungnya kenapa kamu punya dewan saya gitu kan. Setiap yang mau kebijakan itu saya sampaikan dulu ke kamu. Bener nggak gitu yang di bawah tuh kepengennya ini gitu kan. Bisa saya sampaikan di sana. Kalau masalah anggaran itu, itulah udah ada anggaran porsinya gitu kan. Jadi itu yang mau saya edukasi lah ke mereka juga. Dan saya pun baru belajar hari ini saya bilang. Jadi perlu juga masyarakat, itulah saya bilang masyarakat itu kan tak paham dengan itu. Dia nggak tahu. Nggak paham gitu. Jadi tapi saya yakin lewat podcast ini banyak pelajaran untuk masyarakat sendiri. Bahwasanya dewan itu setelah terpilih bukan dikasih uang nih, kasih uang mau diapakan uang ini. Gitu kan? Enggak tapi kalau secara umum kan mereka berpikir gitu. Mereka kan berpikir seperti itu, tapi dalam bentuk aspirasi. Apa yang diperjuangkan, misal apa yang dibutuhkan masyarakat, dan itu juga benar enggak, misal apa yang diinginkan masyarakat benar nggak butuh daerah situ yang benar-benar butuh. Kita kan ada nama skala prioritas pembangunan. Iya benar. Nah, misal dari 3 yang diajukan itu apa sih yang paling prioritas? Jadi satu persatu yang mungkin tahun ini tahun depan 1. Jadi tidak semuanya harus boom semuanya gitu. Tapi kan kadang mereka nggak sabar kan? Iya. Jadi karena itulah tadi, kalau memang ingin cepat sekaligus misal 3 diajukan, 5 dibangun, ajukan Aceh Afridah tuh jadi bupati. Jadi kan bisa saja kita tak memulu-mulukan itu. Benar, yang namanya peluang rezeki maut itu kan Allah yang ngatur. Apalagi sangat tidak kemungkinan jadi bupati itu kalau kedepannya Allah berkehendak Aceh Afridah menjadi pemimpin Inhil, ya sangat tidak mungkin juga. Ya karena kita kan demokrasi. Gitu ya. Karena pertama kita kalau secara pemerintahan kita kan demokrasi, tidak kita pemilihkan secara langsung, rakyat yang menentukan. Nah, bisa saja kita terpilih. Nah, orang Bangka Belitung bisa jadi gubernur DKI kok. Iya. Apalagi kalau asli Inhil ya. Iya, kan itu pula beda lagi kan. Nah, tapi jangan sampai hal-hal ini jadi terlena, tapi tetap kakak bekerja keras, meyakinkan masyarakat, perjuangan terus. Tapi poin sebelum kita closing statement lah, saya ingin kakak memberikan penyampaian kepada masyarakat lah atau penonton, apa sih kita nih sebagai wanita harus seperti apa, kasih motivasi lah. Kalau saya nyampaikan tuh
kepada wanita-wanita percaya diri lah. Percaya diri. Jadi diri sendiri gitu. Konsisten gitu kan. Karena kita ini unik gitu kan. Semua punya kesempatan yang sama, punya kemampuan yang yang bisa gitu kan. Semua orang bisa mau jadi apa gitu. Ini contohnya saya lah gitu. Tukang kue bisa jadi anggota dewan. Jadi jangan putus asa. Tetap terus berjuang, tetap terus apapun bidangnya. Apapun bidangnya itu, komitmennya, konsistennya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa berbagi, berbuat untuk orang banyak lah, untuk orang lain gitu. Jadi saling support. Hari ini yang saling membantu kita untuk sukses sama-sama gitu kan. Betul. Mungkin itu saja. Oke Kak, thank you. Kakak telah hadir. Semoga nih saya belum saya belum mengucapkan sengaja tadi. Saya belum mengucapkan selamat menjadi anggota DPRD terpilih. Semoga amanah, yakin terus, tetap terpilih ke depannya, tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kakak, karena proses demokrasi kita kan per 5 tahun. Ada pemilihan. Saya yakin Kakak bisa mempertahankan itu setelah pencapaian yang sukses. Jadi butuh kerja keras untuk mempertahankannya lagi, bisa ke depan karir Kakak ketika hari ini mungkin periode pertama, bisa kedua dan ketiga, mungkin naik level lagi ke provinsi. Ya semoga saja karir Kakak itu lebih cemerlang. terus rendah hati, terus tetap jadi acik wadai yang dikenal orang, karena itu branding bagi Kakak. Karena yang pertama itu, yang kedua Kakak Allah titipkan rezeki lewat itu. Kakak mencapainya itu. Satu aspirasi yang sangat terima kasih saya ucapkan Kakak telah hadir. Izin nanti Kak di lain waktu, di lain tema, di lain gaya mungkin diundang lagi ke podcast kami, kita ngobrol lagi, kita bicara beberapa pengalaman kita. Dengan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.